Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ilmu bukan sekadar tumpukan hafalan dan kumpulan teori yang memenuhi kepala, tetapi cahaya yang menembus hati. Ilmu sejati adalah yang membawa kita menuju hidayah. Dan hidayah bukan sekadar keberuntungan yang datang tiba-tiba, melainkan buah dari niat yang tulus dan usaha yang bersungguh-sungguh. Imam Al-Ghazali dalam kitab Agung Bidayatul Hidayah membuka lembar pertama dengan satu pertanyaan besar kepada setiap penuntut ilmu. Apa tujuanmu belajar? Apakah untuk hidayah atau hanya ingin tahu banyak hal? Jika engkau menuntut ilmu karena ingin mendekat kepada Allah, maka bergembiralah. Karena para malaikat membentangkan sayapnya saat engkau melangkah, dan ikan-ikan paus di laut memohonkan ampun untukmu saat engkau bersungguh-sungguh. Namun jika niatmu hanya ingin dipuji, ingin terkenal, ingin menundukkan orang lain dengan pengetahuanmu, maka waspadalah, karena bisa jadi ilmu itu akan menjadi sebab kesesatanmu. Hidayah, wahai saudaraku, memiliki awal dan akhir, lahir dan batin. Permulaannya adalah adab, kebersihan jiwa, dan ketundukan kepada Allah. Akhirnya adalah makrifat dan takut kepadanya. Tapi semua itu tak akan pernah kau raih jika engkau tidak menyusun permulaanmu dengan rapi dan benar. Imam Ghazali menasihati, engkau harus mengetahui aspek lahirnya ilmu sebelum menyibak aspek batinnya. Karena tak mungkin seseorang meraih rasa khusyuk dalam hati jika ia belum membiasakan dirinya dengan adab yang sederhana, seperti jujur, rendah hati, dan menjauhi dosa. Wahai penuntut ilmu, cobalah uji hatimu. Apakah ia condong kepada kebenaran? Apakah ia ringan untuk taat dan berat untuk maksiat? Jika ya, maka teruskan perjalananmu, karena itu tanda hidayah telah menyentuh hatimu. Tapi jika engkau merasa berat, merasa malas mengamalkan ilmu yang telah kau ketahui, maka berhati-hatilah. Karena bisa jadi ilmu yang kau tuntut itu bukan karena Allah, tapi karena dorongan nafsu yang diperdaya oleh setan. Ada satu kisah menarik. Di negeri Khurasan, pada masa awal berkembangnya ilmu hadis, tinggal seorang pemuda miskin yang setiap hari berjalan kaki ke kota demi bisa duduk di majelis ilmu. Namanya tidak dicatat sejarah. Tak ada yang mengingat wajahnya, tapi langit mencatat setiap langkah kakinya. Ia tidak berasal dari keluarga ulama. Ayahnya hanya seorang tukang kayu, ibunya penjual sayur di pasar. Tapi sejak kecil, ia punya satu mimpi sederhana. Ingin tahu apa yang disukai Allah dan bagaimana mencintainya dengan benar. Suatu hari ia mendengar kabar bahwa seorang muhaddits besar akan mengajarkan satu hadis penting. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ia pun pergi. Tapi pagi itu hujan turun deras. Sandalnya putus, bajunya kuyup. Ia tetap melanjutkan perjalanan walau tubuhnya menggigil. Ketika sampai di majelis, orang-orang memandangnya aneh. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kotor oleh lumpur, tapi ia duduk dengan adab yang sempurna. Matanya tidak menatap guru secara langsung, tangan diletakkan di atas lutut, dan lisannya diam tak bersuara kecuali mencatat. Di akhir majelis, sang guru berkata, hadis tadi kalian hafal dengan baik, tapi aku ingin kalian tahu bahwa ada seseorang hari ini yang tidak hanya menghafalnya, tapi menghidupkannya dengan tubuhnya. Semua murid menoleh, dan pandangan mereka terarah kepada pemuda miskin itu. Ia datang basah kuyup hanya untuk mendengar sabda Nabi. Maka saksikanlah, wahai murid-muridku. Ilmu itu bukan tentang berapa yang kau hafal, tapi tentang seberapa jauh engkau melangkah untuk mencari ridha Allah. Pemuda itu menangis, bukan karena dipuji, tapi karena ia takut ilmunya tak cukup untuk menyelamatkan dirinya di akhirat. Ia terus belajar hingga tua, tak pernah menjadi ulama besar. Tapi di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang lembut tutur katanya, jujur dalam berdagang, dan tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Orang-orang berkata, ia bukan ulama, tapi setiap kali ia bicara, kami merasa seperti dinasihati oleh seseorang yang sangat mengenal Allah. Maka renungkanlah. Apakah ilmu yang kau kejar saat ini telah membuatmu lebih tunduk kepada Allah, ataukah justru membuat hatimu keras dan merasa lebih tinggi dari yang lain? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat,
tapi ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati. Wahai saudaraku, jangan cari ilmu hanya untuk membanggakan diri. Cari ilmu untuk menangis, untuk menggigil, untuk sujud, untuk pulang kepada Allah. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai jalan menuju hidayah, bukan jalan menuju neraka. Sebab tanda ilmu yang bermanfaat adalah bukan seberapa banyak engkau bicara, tapi seberapa takut hatimu saat mengingatnya. Ilmu yang benar akan mencabut kesombongan dari dalam dada dan menumbuhkan ketawaduan seperti tanah yang kering ditimpa hujan. Semakin banyak ilmu, semakin merasa kecil dan hina di hadapan Allah. Bukankah Imam Syafi'i berkata, "Aku belajar adab selama 30 tahun, baru setelah itu aku belajar ilmu selama 20 tahun. Karena ilmu yang tak dibingkai dengan adab akan melahirkan fitnah. Maka benahilah niatmu sebelum menuntut ilmu, periksalah hatimu sebelum membuka kitab, tundukkan egomu sebelum duduk di majelis ilmu, agar ilmu itu benar-benar menjadi jalan keselamatan, bukan jalan kehancuran yang menyamar dalam bentuk gelar dan pujian. Wahai penuntut ilmu, jika engkau menangis saat belajar, bersyukurlah, karena Allah sedang membersihkan hatimu dengan cahayanya. Namun jika engkau justru semakin congkak, maka berhentilah sejenak, tanyakan kepada dirimu sendiri, untuk apa aku belajar ini semua? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar cahaya ini menyebar. Dan semoga setiap huruf yang kita sebarkan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.